Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Qala al-musannif rahimahullah, al-hikmatu al-hadiyatu asyara watfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu najat nataijuhu. Pendamlah eksistensimu di bumi yang sangat dalam, sebab sesuatu yang tumbuh tidak melalui penanaman, pemendaman, buahnya tidak akan maksimal. Itu pun kalau berbuah. Lanjutan hikmah yang ke-10 kemarin, Ibnu Athaillah mengajarkan dan mengajak kita untuk selalu nyambung dengan Allah, mengajarkan dan mengajak kita untuk silaturahim dengan Allah, mengajarkan dan mengajak kita untuk bisa semua aktivitas ibadah kita nembus kepada Allah, al-wusul. Penekanan yang kemarin, penekanan yang kemarin adalah harus ikhlas. Apapun jenis ibadah kalau tidak ikhlas sama dengan patung. Bagaimana patung? Patung bagaimanapun indahnya, bagusnya patung, yang nggak pernah berjalan ya di situ-situ saja. Bisa berjalan kalau dikasih roh. Kita bisa melangkahkan kaki, melangkahkan kaki karena ada ruhnya. Roh hidup, roh yang dapat mengantarkan kita ke tujuan kita. Kalau tidak ada rohnya, maka kita seperti patung. Kalau kita tidak ikhlas, sholat kita melaksanakan laksana patung. Puasa kita seperti patung, nggak nyampe-nyampe. Lalu hikmah yang ke-12 ini, teori penekanan Ibnu Athaillah agar kita memendamkan, menanam, menguburkan eksistensi kita fi ardil khumul, di bumi yang sangat dalam. Segala sesuatu yang tumbuh tanpa melalui proses penanaman mungkin bisa hidup, mungkin bisa berbuah, tapi tidak maksimal.
Apa arti beliau? Setiap manusia punya kecenderungan untuk menjadi orang yang masyhur, populer. Setiap manusia punya kecenderungan untuk dikenal orang. Setiap manusia tidak ingin menjadi orang asing di daerahnya. Itu manusia. Sudah sifat manusiawi, keakuan setiap orang itu selalu nimpel kemana-mana. Dan apakah kita tidak boleh menjadi orang masyhur yang viral? Apakah kita tidak patut mensyukuri ketika kita menjadi orang yang terhormat? Persilakan. Tapi semua itu dapat menjadi kendala bagi kita untuk sampai kepada Allah, menjadi kendala bagi kita untuk menjadi orang yang mukhlis seikhlas-ikhlasnya. Ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kita menginginkan kemasyhuran, tanam keinginan itu ke bumi yang sangat dalam. Ketika kita ingin viral, tanam keinginan itu. Ketika kita ingin berupaya untuk menjadi orang yang terhormat, tanam keinginan itu. Apalagi keinginan itu berangkat dari hawa nafsu. Luar biasa gambaran Ibnu Taimiyah, senengan punya biji-bijian, biji salak atau apapun, kemudian dilempar ke tanah, bisa hidup kan? Bisa hidup. Terus biji yang lain tidak dilempar, tapi digali di tanah. Kira-kira hasilnya lebih maksimal mana? Yang itu apa ini? Tuh gambarannya. Lebih maksimal, walaupun itu juga bisa berbuah. Kekuatan saja, kekuatan akarnya saja akan kalah dengan yang ditanam. Kalian bisa membangun bangunan di tanah yang tidak bergerak tanpa pondasi, bisa berdiri. Tapi akan lebih kuat kalau pondasi itu ditanam. Semakin dalam penanaman pondasi, semakin kuat. Itu gambarannya. Sama-sama berbuah, lebih berkualitas yang ditanam. Nah, kita semestinya, bukan semestinya, kalau kita di dalam ibadah kepada Allah ibarat transaksi dengan Allah, berdagang dengan Allah, setiap pedagang pasti menginginkan keuntungan. Jadi kita ketika dalam surat Al-Mu'minun dikatakan yubdillahu qardan hasanah, ya, ibadah kita melaksanakan sholat apapun jenisnya, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bermasalah kalau tidak boleh dikatakan orang goblok, ya. Orang berdagang terus mempertahankan dagangannya padahal nggak pernah untung. Orang yang punya otak bisnis, dia akan melompat ke sana kemari. Aku dagang ini nggak untung, pindah dagang ini, itu kan? Sebab yang orangnya berdagang adalah menginginkan
keuntungan. Nah, Ibnu Athaillah menyatakan ada sebuah yang hampa kalau kita melakukan apapun jenis ibadah tanpa keuntungan. Dan keuntungan itu buah dari ibadah kita adalah kuncinya keikhlasan. Itu. Kalau tidak, apakah muhbit li amalina? Tidak, tapi tidak berbuah, tidak beruntung. Kenapa Ibnu Athaillah menekankan yang seperti ini? Tanam eksistensi kamu. Ketika kau ingin menempuh usul kepada Allah Subhanahu wa taala, lupakan dirimu. Tanam dalam-dalam. Jangan pernah kamu menginginkan kemasyhuran. Jangan. Sebab itu walaupun secara syar'i tidak masalah. Sebab kata saya sampai mencatat pernyataan Imam Asy-Syadzili ya. Dan juga berpikir memadukan dengan ini ya. Ini saya mencatat pernyataan ini berangkat dari pernyataan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Hanya saya nggak terima dengan itu, ya. Kok rawan ini kalau ditinjau dari hikam, ya. Apa kata Gus Baha? Kita jangan serta-merta, jangan sampai gampang menuduh orang itu sok pamit ingin dipuji orang. Orang mengaku orang alim tidak otomatis dia terpuji. Tidak otomatis dia tercela. Bahkan justru bila engkau orang alim, hendaknya kamu menginformasikan bahwa kamu mempunyai keahlian di bidang tertentu. Sebagaimana dokter, kalau jenengan tidak membuka papan dokter spesialis gigi, kira-kira ada pasien nggak? Nggak ada kan? Tidak ada kan? Ketika itu Gus Baha kan mungkin berangkat dari informasi yang disampaikan kepada beliau bahwa banyak hujatan karena aku ini orang alim gitu ya kan? Ya. Orang salim Gus Baha gak mungkin tidak punya dasar untuk mengakui bahwa dirinya alim. Sebab kalau tidak mengaku dirinya alim, siapa yang akan menimba ilmu? Ternyata saya temukan pernyataan Imam Asy-Syadzili. Coba, Imam Asy-Syadzili orang yang sudah usul kepada Allah. Walinya Allah, ya. Bahkan sampai dia bersumpah ketika Imam Asy-Syadzili menyampaikan sebuah wiritan, ya, ini baca, kalau nggak nyambung kepada Allah dengan segala syarat-syarat yang kutentukan, datangi kuburanku, gerakkan makamku, karena sudah usul kepada Allah. Yang beliau juga melahirkan tarekat Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Baru saya itu ya Gus Baha. Apa? Yaqulul Imam Asy-Syadzili katsiran li ashabihi a'linu bi ta'atikum izharan li ubudiyyatikum kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi wa 'alaikum bil ilami lin nas bima manakumullahu ta'ala minal ulumi wal ma'arif. Ya, ketika menyampaikan kajian kepada santrinya, a'linu bitu'atikum, sebarkan cara ketaatan kalian, sebarkan model ibadah kalian, sebagaimana mereka juga terang-terangan berbuat maksiat. Ketika mereka membuka aib mereka sendiri, menyampaikan kemaksiatan mereka, kamu ahli ibadah, sebarkan juga. Waalaikum bilillah, kalau engkau menjadi orang alim, al-ilam dinas, katakan bahwa kamu
punya keahlian di bidang tafsir atau hadis. Ya, sampaikan bahwa kamu orang punya keahlian ini dan itu. Jangan sampai mereka yang ahli maksiat menyebarluaskan, apalagi zaman sekarang mulai dari YouTube, TikTok dan lain sebagainya, kamu diam. Nanti medsos akan dikuasai mereka. Lawan dengan gitu. Ya. Tapi, nah ini loh. Tapi apa kata Ibnu Athaillah? Boleh, tapi itu rawan akan merusak akan ketidakikhlasan kamu. Nah, ini menjadi masalah. Jadi taruhannya keikhlasan. Seandainya yang menyampaikan ahli syariat, saya tidak begitu terpaut dengan pernyataan ini. Tapi Imam Syadzili bukan ahli fikih, bukan ahli tauhid, tapi beliau ada mutasawwifun, orang tasawuf. Terkesan kontras dengan pernyataan Ibnu Athaillah. Tanamkan. Kalau dirimu ingin dikenal orang, tanamkan. Kalau dirimu ingin dipuji orang, tanamkan. Dibuni sedalam-dalamnya. Sebab itu dapat mengganggu keikhlasan kamu. Kenapa tidak? Kasat nyata saja. Ya. Ketika seorang sudah viral dan lain sebagainya, di mana letak pengujian kepada mereka? Pengujian keikhlasan mereka antara dipuji dan dicela. Apakah ketika dia tercela dia merasa tersinggung? Apakah ketika dia terpuji tambah semangat? Walaupun awalnya mengikuti pernyataan Imam Asy-Syadzili, tapi di tengah jalan mereka terganggu dengan kemasyhuran itu. Akhirnya gagal akan sampai kepada Allah. Dia akan seperti patung. Secara syar'i bisa diterima, tapi untuk usul kepada Allah gagal. Itu kata. Jadi dipadukan yang ini ya. Berpikir panjang yo. Pertama terganggu dengan pernyataan Gus Bah. Saya ini kalau terganggu dengan masalah nggak bisa tidur saya, terganggu. Sampai ketemu masalah di mana? Nggak mungkin segelas Gus Bah itu ngomong sembarangan. Apalagi juga nggak terima. Gus Bah ini kok gini sih? Komentar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ngaku kiai ngaku gitu ya komentarnya ya. Saya sebagai orang ngerti nggak terima itu. Pasti ada alasan yang dilakukan yang sikap Gus Bah. Akhirnya ketemu ini. Setelah ketemu ini kontras dengan hikam, ya hikam. Dengan hikam. Maka dikatakan kenapa ya orang yang sudah wusul kepada Allah ya boro-boro ingin dimasyhurkan pun tidak mau. Kalau sudah wusul kepada Allah, ngapain masyhur kepada semua manusia kalau tidak masyhur di langit? Utsman bin Maz'un, coba salah satu sahabat yang tidak populer, bahkan tidak hanya populer ketika itu, di kalangan kita umat Islam nggak populer Utsman bin Maz'un. Ketika Utsman bin Maz'un sakit menjelang wafatnya, diundang Rasulullah. Setelah Rasulullah datang, tidak seberapa lama beliau menghembuskan nafas terakhir. Lah, Rasulullah ketika itu tangisan Rasulullah akan meninggalnya Utsman bin Maz'un itu lebih parah daripada tangisan Rasulullah ditinggal Sayyidah Khadijah. Lebih parah di tangisan Rasulullah ketika putranya wafat Sayyidina Ibrahim. Lebih parah daripada tangisan Rasulullah ketika Sayyidina Hamzah meninggal. Sampai Rasulullah dalam kitab Al-Fiqhul Islami, begitu parahnya Rasulullah
menangisi wafatnya Utsman bin Mas'ud sampai jenggotnya yang biru lebat itu basah dengan air mata. Dan air mata itu mengalir ke muka Utsman bin Mas'ud seraya mukanya dicium. Ini bab menyatakan bahwa ketika maka mencium jenazah itu disunnahkan. Ya, mencium jenazah disunnahkan. Apalagi terlebih lagi orang al-mukarram al-fawwam kedua orang tua. Terus ditanya oleh para sahabat, loh, kenapa Rasulullah kok sebegitu sedih sampai? Apa Rasulullah? Kesedihan Rasulullah Utsman bin meninggal dunia ini haru dengan goncangnya aras dan langit, semua malaikat nangis dengan wafatnya Utsman bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Memang temanmu ini enggak masyhur di tengah-tengah kalian, tapi masyhur di langit. Tuh. Tidak populer di tengah-tengah kalian, tapi masyhur di langit. Para malaikat sama nangis semua ketika ini meninggal dunia. Sekaligus peristiwa ini bantahan bagi mitos di tengah-tengah masyarakat. Nggak tahu kalau daerah lain. Kalau di kampung saya, kalau nangis jangan sampai air matanya jatuh ke bayi, nanti dia jelengkong. Ya itu di kampung saya gitu. Ya silakan nangis, jangan hati-hati loh, air matamu jangan jatuh ke mayit, di jelengkong dan yang betul. Ini jawabannya tidak, itu mitos. Nah, ada cerita, ada peristiwa Rasulullah duduk-duduk dengan seorang sahabat. Tiba-tiba datang pertama ada seorang yang lewat sudah pakainya compang-camping, kulitnya hitam, iya, kulitnya hitam, bodak lagi. Kulitnya hitam, bodak lagi. Orang pakaian compang-camping, kulitnya hitam, orang Takruni, orang Ethiopia, statusnya bodak lagi. Rasulullah duduk dengan para sahabat. Menurutmu tadi yang lewat gimana? Tadi yang lewat menurut kamu gimana? Ya apanya mau dinilai Rasulullah? Dia ngelamar cewek kagak bakal diterima. Ngelamar kerjaan kagak bakal diterima. Kayak gitu loh. Siapa yang mau nerima dia jadi menantu? Nggak mungkin. Kata para sahabat. Lalu setelah itu lewat, kemudian disusul orang lain. Pakai jubah, ganteng, jenggotnya panjang, ya, pokoknya ganteng lah. Terus ini gimana? Wah, ini rebutan untuk jadikan mantu. Boro-boro ngelamar, malah ceweknya ngelamar duluan. Siapapun yang akan tertarik berteman dengan orang yang tersebut. Setelah kedua-duanya lewat, Rasulullah menjawab, penilaian kalian salah. Penilaian kalian salah. Justru yang pertama yang kalian nilai seperti itu orang yang sik. Dia budak, kata disampaikan oleh Rasul. Ya, dia budak. Dia yang dilukan semua malaikat. Tapi dia budak. Terus sahabat tanya, kalau Rasulullah orang itu Rasulullah menilai orang itu adalah orang yang dirindukan malaikat, tapi budak, kenapa Rasulullah tidak dibebaskan saja, dimerdekakan dari tuannya? Kan kasihan orang-orang yang hebat seperti itu diperbudak oleh orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Apa perlunya aku membebaskan dia? Apa perlunya aku memerdekakan dia? Oh, nanti dia di kiamat orang yang paling merdeka orang seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umum. Maka kalau kita padukan dengan syariat,
Syariat pun juga melarang kita. Ya, ya. Yang jelas diterima atau tidak dengan popularitas kita, dengan kedudukan kita, apapun alasannya pasti akan terganggu hingga jalan akan keikhlasan kita. Pasti sudah. Ya, maka jangan diinginkan. Sehingga dengan gambaran sederhana kita hidup, jadilah orang mulia, tapi jangan menjadi orang yang ingin dimuliakan. Jadilah orang yang berwibawa, tapi jangan gila akan wibawa. Jadilah orang yang berpangkat, tapi jangan gila pangkat. Jadilah orang yang terhormat, tapi jangan gila hormat. Kenapa? Itu tadi. Kalau biji tertanam, tumbuh tanpa melalui penanaman, dia akan goyah. Ya, dia akan goyah. Walaupun dia tumbuh subur, akan goyah. Berapa banyak contoh buah pepohonan yang hanya dilempar saja tumbuh, tumbuh. Tapi ya, ketika memasuki bulan Oktober November sudah siap-siap untuk tumbang. Ya, siap-siap untuk tumbang. Itu masalahnya. Tapi kalau ditanam sedalam-dalamnya, itulah. Ditanam dalam-dalamnya, maka akan kuat itu akar. Jadi jangan menjadi keinginan. Jangan jadi masalah nanti Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat kita urusan Allah. Sebab apa yang jadi pilihan Allah yang terbaik untuk kita dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini risikonya begini. Pilihanmu mungkin baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Pilihanmu mungkin enak, tapi belum baik untuk kamu. Maka orang arif billah terserah bagaimana pilihan. Orang yang menempuh usul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya dia berupaya untuk memaksimalkan ubudiyahnya kepada Allah. Tidak mempunyai tendensi apapun. Urusan Allah nanti aku dijadikan apa terserah. Kan sudah diterangkan di depan bahwa kalau kita beribadah punya tendensi tertentu, ya itu berarti merupakan keinginan kita. Dan belum tentu keinginan kita positif menurut Allah. Maka nanti di bab Al-Arif Billah, di bab 82, insya Allah kalau sudah memasuki bab 82, kalau kita mencermati pernyataan Ibnu Athaillah, kita ke depan tidak akan bakal minta macam-macam kepada Allah selain ingin menjadi orang istiqomah. Udah, kalau sekarang minta rezeki lancar, bisnis lancar, ya sehat walafiat. Insya Allah itu tidak akan terucapkan ketika kita sudah memasuki bab yang ke-82. Ya, jadi saya ulangi. Watfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma la yudfan la yatimmu nataijuhu. Tanamkan eksistensi kamu, tanamkan keinginan nafsumu, jangan ngotot dengan itu, dan itu akan menjadikan orang yang sampai usul kepada Allah. Sayyidina Isa alaihissalam, ketika ada pernyataan Nabi Isa alaihissalam, ternyata tasawuf itu tidak hanya diajarkan dalam agama kita. Di agama-agama sebelumnya itu sudah ada semua. Ya. Apa kata pernyataan Nabi Isa? Nabi Isa menyatakan di mana kau tanamkan eksistensi kamu, di bumi yang paling dalam. Kemudian Nabi Isa menjawab, itulah yang seharusnya kau lakukan. Itulah yang seharusnya kau lakukan.
Dan yang demikian ini kita tidak hanya melahirkan usul kepada Allah, tapi membuat nyaman. Ya, bikin nyaman kita. Katakanlah kita dengan menguburkan eksistensi kita ke sedalam-dalamnya, ini tidak akan melahirkan usul kita kepada Allah, tapi justru membuat nyaman kita hidup. Coba, ya, jenengan bandingkan ketika sekarang menjadi orang populer, orang viral, lebih terganggu mana ketika kau sebelumnya masih belum viral? Ayo, mesti lebih terganggu. Ya, iya kan? Hah? Valel. Jadi ini logika ya. Jadi saya katakan hikam ini harus dirasionalisir biar diterima orang. Harus jangan seperti itu. Jangan menonton, jangan. Contohkan ke sehari-hari. Kalau kita bicara masalah usul kepada Allah di sini, coba pertanyakan pada dirimu. Ketika dirimu saatnya dulu menjadi orang biasa, kemudian berikutnya menjadi orang yang populer, lebih sibuk mana? Ayo. Iya kan? Ingat, engkau semestinya lebih bersyukur disakiti orang daripada dibaiki orang. Kau bisa, Pak? Yuk. Ya. Ya, lebih baik kau bisa bersyukur disakiti orang daripada bersyukur disakiti orang daripada bersyukur dibaiki orang. Sebab apa? Ketika kau dibaiki orang, disedekahi orang, kau tersandra dengan sikap baik orang itu. Iya. Iya kan? Iya dong. Tersandra. Coba dalam kesehari-hari saja, ya. Contoh-contoh yang sederhana. Gitu ya. Ketika di kampung-kampung gitu ya. Kemudian ada tetangga sakit, ya. Kemudian ngajak, ayo, sakit di mana? Dicari. Kenapa sih kok ngoyo amat kamu besok dia? Gimana tidak mengoyo waktu ibu saya sakit luar biasa, keluarganya datang semua. Iya. Yang satu sakit, ayo besok enggak. Ibu sakit enggak pernah datang ke rumah. Ini sudah sederhana kan? Yang pertama kita tertekan karena sudah kadung dibaiki orang. Nggak enak kalau tidak membalas. Yang satu tenang-tenang saja. Ya, ini bukan hanya hikam. Nanti diterangkan di sini. Orang yang susah nyambung kepada Allah justru lebih sedih kalau mendapatkan nikmat daripada bencana. Orang yang sudah nyambung kepada Allah. Nah, kita kan enggak dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat bencana, innalil. Nanti kalau sudah sampai separuh dari hikam ini, insya Allah tidak ada ucapan lagi innalillah. Itu paling tidak 1 kali dari 1000 kali bersyukur. Ya, ya. Di hikam nanti diajarkan karena perintah idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna. Ketika kedapatan musibah, orang yang beriman mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau melihat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, paling diucapkan 1 kali dari 1000 bersyukur. Itu orang yang usul kepada ini buah dari ibadah kita. Jadi kalau ingin buahmu maksimal, bisa dirasakan oleh orang banyak, dan akarnya kuat, tanam. Pohon apa yang akarnya dalam, beringin? Kelapa ya. Iya. Itu kuat kan? Jarang kan? Tapi coba pohon-pohon di Suramadu itu, pohon apa? 1 bulan
Itu kan gampang roboh gitu ya. Itulah itfin. Jadi kalau kita tidak mampu untuk merahasiakan diri kita, paling tidak jangan punya keinginan untuk menjadi orang populer. Kenapa? Wali Allah, wali abdal itu ada wali yang wali abdal itu apa? Badala ummati la yadkhulul jannata bi salatihim wala bi shawmihim walakin bi salamati sudur qulubuhum ka qalbi Ibrahim. Dari umat Muhammad ini ada kewalian yang digelari sebagai wali abdal. Apa kata Rasulullah? Mereka masuk surga bukan karena sholatnya, mereka masuk surga bukan karena puasanya, tapi bisa lama sudur, karena hatinya mereka damai, aman, dan tidak ingin dikenal orang. Sebab itu tadi, bahkan kalau perlu orang yang demikian minta kepada Allah agar tutuplah statusmu, kedudukanku ya Allah dari sesama manusia. Ya, jangan viralkan aku ya Allah, takut aku tidak mampu. Ya, takut tidak diceritakan, mungkin masuk di YouTube ya, di Google mungkin. Ya, ada tamu dari Pekalongan bertamu ke Kiai Hamid Pasuruan. Sepulang dari Kiai Pasuruan, Kiai Hamid pesan salam ke fulan-fulan ada di terminal Pekalongan. Fulan. Iya, si tamu tidak membantah, cuma di jalan dia ngomong sendiri, loh, masa Kiai Hamid suruh salam si fulan, itu kan orang-orang gila di terminal gitu loh. Ya, ya. Apa urusannya ya Hamid? Si fulan ini kan orang gila, di hidupnya di terminal melulu. Nggak habis pikir, mungkin salam ini. Berangkat pulang ke Pekalongan. Sampai ke Pekalongan, ya, dalam cerita itu ya, langsung menyampaikan titipan salam dari Kiai Hamid. Ya, karena tetap dia tidak menduga apa-apa, dia orang gila gitu loh. Salam dari Kiai Hamid langsung menjerit, ya Allah, Hamid kurang ajar, kok membongkar status aku, langsung meninggal. Ya Allah, daripada aku terganggu sebagai kekasihmu, lebih baik aku cabut hari ini juga. Langsung mati ketika itu. Coba, ya, Abdul Khumul langsung memohon kepada Allah. Dan dia ngomel, kurang ajar Hamid membongkar statusku kepada orang lain yang selama ini aku sudah sembunyikan. Langsung tangannya diangkat, ya Allah, takut aku rusak dengan dikenal orang, lebih baik aku mati sekarang. Mati. Itu orang yang sudah kenal dengan Allah. Ini yang diajarkan. Ya paling tidak apa yang patut kita ambil pelajaran dari ini, jangan menginginkan menjadi orang yang viral, populer, jangan diingini. Yang penting kita istiqomah kepada Allah, terserah Allah kita mau diapakan gitu loh. Kan kita kadang-kadang ngotot ngoyok untuk kemauan kita yang belum tentu baik menurut Allah Subhanahu. Jadi santai saja. Ini sudah kenyataan. Sampai Imam Syafi'i begini, urusan ilmu syariat ya, urusan ilmu syariat. Juga dikatakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya, urusan syariat. Wahai umat manusia, belajarlah agama dengan serius. Qabla an tusawwadu, atau qabla an tur'asu. Belajarlah agama dengan serius sebelum engkau diangkat jadi pemimpin. Belajarlah agama sebelum engkau viral. Sebab kalau sudah jadi pemimpin, sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, sudah viral, kamu nggak punya waktu belajar lagi. Ada dua alasan.
bisa karena tidak punya waktu, atau yang kedua gengsi. Sudah ustadz masa mau ngaji loh. Ya, sudah kiai masa mau ngaji. Dan di sini di Indonesia budaya ingin tahu itu jauh dari Mekah. Ya. Yang ada apa? Ya, sudah kadung dipanggil ustadz, ya ingin ngajar terus. Ngaji tidak ada. Itu di Indonesia kebanyakan. Apalagi disebut kiai gengsi ngaji. Itu yang maksud Imam Syafi'i. Tapi kalau di Mekah, subhanallah, keinginan untuk mengaji itu luar biasa. Saya, ya, Syekh Ismail ahli fikih, Syekh Muhammad ahli hadis, Syabdullah Alhaji ahli usul fikih, Syabdul Karim ahli tasawuf. Ya, ini bukan katanya, saya mengalami sendiri. Ya, lengkap. Kemudian Syabdullah Dardum tafsir, ini guru saya semua. Ketika Syekh Ismail ngajar di Mekah, di Masjidil Haram, di sudut sana, kemudian Syabdullah Dardum di sudut sana, Syabdullah di sudut sana, kemudian Syekh Muhammad di sudut sana, Syabdullah Karim di sudut sana, sedang ngajar, tiba-tiba Syekh Muhammad Hasan Masyad datang untuk juga memulai pengajian. Apa yang terjadi? Yang lain itu bubar semua. Bubar. Si Hasan Masyad datang, yuk kita ngaji bersama. Ada nggak di Indonesia itu? Bubar. Masih kurang apa? Syekh Muhammad sejak usia 16 tahun sudah hafal Sunan Tis'ah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Usia 16 tahun sudah hafal. Syekh Ismail digelari oleh ulama Mekah sebagai Syafi'i Shaghir. Ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Lahji warahnya luar biasa. Saking warahnya nggak berani menginjakkan kaki di luar tanah haram. Tapi ketika ada yang lebih alim, bubar belajar. Ibu sempat. Kalau di Indonesia nggak sempat sudah. Kan masuk saya. Udah, ketika saya belum padat seperti ini, saya punya waktu untuk belajar. Ustadz siapa? Ihya Ulumuddin Mujon, itu kan senior saya. Tiap Sabtu dan Ahad saya ngaji sama beliau di Pasar Kembang. Enggak, waktu di Pasar Kembang. Ya. Sebab saya tidak padat, sekarang sudah padat. Enggak punya waktu. Enggak punya waktu. Sehingga tidak, maka maksudnya Imam Syafi'i begitu. Belajarlah sebelum engkau viral. Belajarlah sebelum engkau diangkat sebagai pemimpin. Sebab kalau sudah viral, kalau sudah masyhur kamu, nggak ada waktu untuk belajar. Apalagi alasan malu. Nah inilah. Jadi ketika umpama kita bertahan, popularitas bisa menyelamatkan kita dari ketidakikhlasan, paling tidak kita sudah tidak punya waktu lagi untuk istiqomah kepada Allah. Maka jangan diinginkan. Udah. Pokoknya lurus istiqomah kepada Allah, terserah Allah mau diapakan aku. Itulah yang saya maksud. Ya, kalau kelas hikam ya, kelas hikam saya maksud orang yang sudah usul kepada Allah, menurut mereka nggak punya etika, tidak tahu malu minta macam-macam kepada Allah. Masih kurang apa? Ya, jadi saya lagi itfin wujudaka fi adal juhumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataijuhu. Tanamkanlah sedalam-dalamnya eksistensi kamu ke bumi yang paling dalam. Setiap benih yang hanya dilemparkan tidak ditanam bisa tumbuh, juga bisa berbuah tapi tidak maksimal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Apa? Kalau itu yang ditanam dalam eksistensi yang dimaksud itu
apakah amalnya, apakah keberadaan orangnya, apakah perbuatannya yang ditanamkan dalam bulan. Terkait dengan ada sirron wa alaniyah. Sirron wa alaniyah. Sir atau dengan terbuka, terang-terangan. Ya, bagus. Secara syar'i kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholatul rojuli fi baiti yusukihi afdalu min sholati fi masjid illal maktubah. Ini kita baca bicara syariat. Karena pertanyaannya adalah amal atau tidak. Ya, maka jawabannya amal juga seperti itu, kecuali yang memang dianjurkan untuk sholatnya seorang laki-laki, ya, untuk laki-laki, ya, di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid, kecuali 5 waktu. Kecuali sholatul rajul fi baitihi afdalu min sholati fi masjidihi. Sholatnya orang laki-laki di rumah lebih baik engkau sholat di masjid, kecuali 5 waktu. Sampai Rasulullah hampir tidak pernah melaksanakan sholat sunnah di masjid, padahal masjidnya kumpul di makam itu, kumpul, kecuali sholat sunnah yang memang harus berjemaah. Yang lain rawatibnya Rasulullah. Apa mengajarkan kepada kita termasuk ini? Ya, Imam Syafi'i menyatakan, engkau harus punya simpanan ibadah yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab sholatmu di masjid enggak banyak bermanfaat. Coba Imam Syafi'i menyatakan, sholatmu di masjid, bacaan Qur'anmu di masjid, salawatmu di masjid enggak banyak bermanfaat. Yang bermanfaat ketika kau punya modal 2 rakaat saja yang tidak ada tahu, bahkan mungkin istrimu tidak tahu kecuali Allah Subhanahu. Ini ibadah. Ini ibadah. Maka Imam Syafi'i mengatakan la taftakironna bil ma'ruf minal ma'ruf syai'an. Jangan engkau menyepelekan kema'rufan sekecil apapun. Oh, kita bangga setiap hari kita berjemaah di Masjid Ar-Raudhah. Bagus, kamu bangga. Bangga tiap ada pengajian kita duduk di Masjid Ar-Raudhah. Bagus. Sebab idza sarraka hasanatuka fantamu'min. Ketika kau bahagia melakukan kebaikan, kau adalah mu'min. Bagus. Tapi pertanyaan Ibnu Athaillah, pertanyaan ahli tasawuf, yang kau banggakan itu pasti nggak bisa mengantarkan kamu ke surga. Yo, kau bangga tiap hari ke masjid, apakah kebanggaan itu bisa bersukses apa enggak? Gak ada yang ya. Yang patut kau banggakan, kata Imam Syafi'i, ketika kau punya amal yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling, itu ya paling, apalagi popularitas amal sampai di situ. Jadi di sini bukan berarti kita tidak boleh, sekali lagi itu rawan akan merusak keikhlasan kita. Ya, jangan itu rawannya kita sekarang ikhlas. Ibadah Ar-Raudhah ikhlas. Padahal keikhlasan itu harus permanen. Bukan ketika itu tok. Ya, ketika ikhlas itu ada ruhnya patung yang sedang berdiri, maka ikhlas itu harus permanen, tidak hanya usolli lillahi ta'ala. Ketika kau sholat di sini lillahi ta'ala, keluar masjid, wah, aku kagum sama kamu, nggak pernah putus 5 waktunya. Umpama kira-kira bergerak, enggak dokter? Ya, dokter kesini 5 waktu nggak pernah putus. Kemudian ketemu temannya di depan. Kagum dokter gigi yang satu ini, nggak pernah keluar dari masjid. Kira-kira berubah nggak keikhlasan? Hah? Yo, itu loh. Rusak kan? Itu yang dimaksud. Bukan melarang kita jadi orang populer, tidak.
Bukan melarang kita seperti Imam Asyadili untuk mempopulerkan apa yang tidak, tapi itu rawan akan rusaknya keikhlasan kamu. Sementara kata Sayyidina Ali, ibadah yang nyambung kepada Allah adalah yang diterima oleh Allah. Apa ibadah yang diterima oleh Allah? Yang ikhlas karena Allah. Jadi ketika Sayyidina Ali ditanya, ada seorang penanya bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ma ayyul amali afdal?" Amal apa yang terbaik? Salat awal waktu. 3 hari setelah peristiwa itu Abdullah bin Abbas meninggal dunia. Kemudian si penanya mengulangi pertanyaannya kepada Sayyidina Ali. "Wahai Imam, 3 hari yang lalu menjelang wafatnya Ibnu Abbas, saya tanya tentang amal yang terbaik. Ya, apa jawab dia? As-salatu fi awwali waqtiha." Apa jawaban Sayyidina Ali? "Lau su'ilal ulama wal hukama ilal masyriqi ilal maghrib." Seandainya kau tanya kepada ulama dan kiai dan ustadz dari timur ke barat tentang amal yang terbaik, hampir dipastikan jawabannya sama. Salat di awal waktu. Tapi aku tidak sependapat dengan itu. Kaget si penanya. Loh, emangnya ada amal yang lebih baik daripada sholat? Ada. Haji bukan, puasa bukan. Terus apa? Menurutku amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Ayo. Umur sampean berapa, men? 65. Katakanlah jenengan nggak pernah meninggalkan sholat sejak usia 10 tahun ya, berarti sampean sholat sudah 55 tahun. Pertanyaan saya di atas nama Sinali, dari 55 tahun jenengan sholat yang mana diterima oleh Allah? Nggak tahu kan? Tidak tahu kan? Itu. Jadi sekedar ambil contoh saja, kalau ibadah ritual sedemikian rupa bisa merusak apa kelestarian ikhlas, apalagi populari. Ya, demikian sudah Isya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Allahumma ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.